Baik, perkenalkan nama saya Dinang Apiko, NIM 19052011 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pembina yaitu Dr. Noprion MPD beserta tim. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi yaitu tugas UTS dari Studi Masyarakat Indonesia, yaitu tentang sejarah, kesenian, dan suku bangsa yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah Provinsi Bengkulu. Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Patpetulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Muara Riang di bawah Kesultanan Banten. Sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kuasaan Indraputra semenjak abad ke-17. Kerajaan Traktat dan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan yaitu pada tahun 1685 di sekitaran muara Sungai Serut. Sejak tahun 1713 dibangun benteng Marlborough selesai pada tahun yaitu 1719 yang sehingga sekarang masih berdiri tegak. Namun perusahaan ini lama-kelamaan menyadari bahwa tempat itu tidak menguntungkan lagi karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah yang mencukupi. Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik atau Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu, Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas sehingga abad ke-20. Saat itu kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak habisnya deposit. Dan pada tahun 1930-an Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan termasuk Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana pada masa itu Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang akan menjadi ibu negara atau istrinya pada masa itu. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis suku bangsa yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku bangsa yang mendiami Provinsi Bengkulu mampu dikelompokkan menjadi suku asli dan suku pendatang. Bahasa yang dominan dipakai yaitu bahasa Rejang yang banyak dipahami oleh beberapa warga. Selain bahasa Melayu, ada juga bahasa Sarawai. Suku Moko-Moko mendiami wilayah Kabupaten Moko-Moko. Suku Pekal mendiami wilayah Kabupaten Moko-Moko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Rejang mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepayang, Rejang Lebong, dan Lebong. Suku Lembak mendiami wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Suku Sarawai mendiami wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Suku Basemah mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Sedangkan suku Kaur mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Dan suku-suku pribumi Inggano ada 6 puak yaitu mendiami Pulau Inggano beserta suku-suku bangsa pendatang meliputi Melayu, Jawa, Bugis, Madura, Minangkabau, Batak, Sunda, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu seni dan budaya yang ada di Bengkulu. Pertama yaitu batik basure. Batik basure yakni kain batik yang dihiasi huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya Republik Indonesia
serta turut memperkaya kekhasan budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda karena dipengaruhi suku berbeda, yakni kebudayaan Bengkulu Selatan, suku Serawai, kebudayaan Rejang Lebong, dan kebudayaan pesisir. Budaya Tabot merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam Syariah sebagai kultural. Adapun kekayaan hutan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti bunga Rafflesia arnoldi, anggrek air panda, orkidea, kayu bedang, meranti, ratan, dan damar. Tanaman lainnya sangat dibudidayakan oleh masyarakat seperti sawit, karet, kopi, durian, jeruk, dan lain-lain. Adapun fauna yang hidup di Provinsi Bengkulu itu seperti harimau Sumatera, gaya, ayam burgu, dan rangkong, yaitu hewan yang menempati hutan di Provinsi Bengkulu. Kesenian suku Bengkulu yang pertama yaitu tari andun. Tari andun merupakan wujud rasa terima kasih atau pujian-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah. Tarian ini dibawakan secara berpasangan. Keunikan dari tarian ini yaitu pada masanya sebagai ajang pencarian jodoh untuk para muda-mudi Bengkulu Selatan. Yang kedua yaitu tari tapa. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, tari tapa merupakan tarian yang berasal dari daerah Bengkulu Selatan. Pada umumnya tari ini digunakan untuk acara adat ataupun sebagai tarian penyambutan. Mereka menarikan gerakan seperti jurus Pancasilat, namun para penari tidak menggunakan senjata tajam. Yang berikutnya yaitu tari tabot. Tari tabot merupakan tari adat Bengkulu yang terinspirasi dari cerita kepahlawanan dan kehebatan Husain bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Tari tabot dibawakan sebagai penghormatan kepada keturunan Syekh Burhanuddin yang merupakan Imam Senggolo. Yang berikutnya yaitu tari Kapur Siri, merupakan tarian adat Bengkulu yang termasuk dalam tarian persembahan yang ditunjukkan sebagai penyambutan atas tamu kehormatan. Jumlah dari penari ini ada 5 orang dan bisa juga lebih dari 5 orang, tapi harus ganjil dikarenakan salah satu dari penari tersebut akan membawa lengguai yang berfungsi untuk penyambutan tamu kehormatan. Baju dan rumah adat Bengkulu Selatan. Oke, baik. Bisa teman-teman sekalian lihat pakaian atau baju adat Bengkulu Selatan dan rumah adat dari Bengkulu Selatan. Oke, berikutnya yaitu makanan khas Bengkulu. Yang pertama yaitu ada pendap. Pendap merupakan varian lauk yang terbuat dari ikan. Cara masaknya sangat mudah, yang berupa bumbu bawang putih, merah, cabai, kencur, dan kelapa parut muda. Kemudian bumbu tersebut dimasukkan dalam daun talas yang muda bersamaan dengan ikan. Setelah itu pendap direbus selama kurang lebih 8 jam sampai ikan dan bumbu matang dan meresap ke dalam daging ikan. Yang kedua yaitu gulai kembang. Makanan ini merupakan makanan tradisional Bengkulu. Meskipun namanya lebih dikenal di daerah Kabupaten Mokomogo, gulai ini terbuat dari iga sapi yang dimasak menggunakan bumbu khas Bengkulu. Yang berikutnya yaitu tempoyak. Tempoyak merupakan makanan yang berbahan dari fermentasi durian. Tempoyak dikenal di Bengkulu yaitu tempoyak yang diolah bersama dengan ikan patin. Menurut masyarakat Bengkulu, tempoyak merupakan makanan yang lezat sehingga mereka menjadikan sebagian makanan favorit mereka. Dan yang terakhir itu lemang tapai. Lemang tapai merupakan makanan khas Bengkulu yang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersamaan santan dan dibumbui menggunakan garam, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Cara masaknya yaitu dengan cara dibakar. Dan masih banyak lagi makanan-makanan khas yang berada di
Provinsi Bengkulu. Wisata alam yang ada di Bengkulu, yang pertama Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan pantai yang paling sering dikunjungi atau yang paling dikagumi oleh masyarakat Bengkulu maupun wisata lainnya, dikarenakan akses menuju wisata tersebut sangatlah mudah dengan garis pantai yang memanjang serta deburan ombak yang menghiasi pantai. Lokasi dari Pantai Panjang ini yaitu Jalan Pariwisata, Kelurahan Lempiung, Kecamatan Datu Agung, Kota Bengkulu. Yang berikutnya Pulau Tikus. Bengkulu juga mempunyai pulau yaitu Pulau Tikus. Untuk mengunjungi pulau ini terlebih dahulu mengunjungi Pantai Melebero untuk menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Tikus tersebut. Sesampainya teman-teman di Pulau Tikus itu, kalian dapat menikmati keindahan bawah laut Pulau Tikus itu dengan menjelajahi keindahan bawah lautnya atau dengan snorkeling. Yang berikutnya itu Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan peninggalan dari penjajahan Inggris yang sempat difungsikan sebagai kantor, penjara, dan barak. Bangunan ini didesain menyerupai bentuk kura-kura. Pada bagian belakang benteng langsung menghadap ke arah Samudra Hindia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang suku bangsa, kekayaan dan kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.